Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rimni Alugo, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pasaman Barat dari SMK Negeri 1 Lembah Melintang, dengan fasilitator Bunda Pulmen Evida dan pengajar praktek Ibu Elmida. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi tugas 1.4.A.8, yang mana keterkaitan antara modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak, dengan modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti: yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuh kembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Seorang guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, di antaranya: yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah perilaku apa yang ada pada murid. Jika murid masih memiliki motivasi perilaku untuk menghindari hukuman dan atau untuk mendapatkan imbalan, maka motivasi yang ada pada anak masih berupa motivasi ekstrinsik. Seorang guru harus dapat memunculkan motivasi intrinsik dalam diri murid agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi ekstrinsik dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol seorang manajer. Posisi kontrol manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri.
Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Pembuatan kesepakatan atau keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan dapat bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Saya merasa sudah memahami konsep-konsep inti dalam budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan-rekan guru di sekolah. Walaupun sebagian teman-teman atau rekan guru masih berpendapat hukuman untuk murid itu diperlukan sebagai efek jera. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Seharusnya manajer yang menangani masalah dengan segitiga restitusi. Saya menangani murid yang lompat pagar, murid yang sering bolos, dan murid yang berkelahi menggunakan segitiga restitusi dengan langkah-langkah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk memperbaiki diri sendiri dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya sudah mulai munculnya motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang mesti diperbaiki menurut saya adalah posisi guru dalam menangani masalah harus sebagai manajer.
Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu membuat anak rasa bersalah adalah tindakan yang tepat. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Perbedaannya, dulu anak yang selesai berdiskusi dengan saya keluar dengan wajah sedih. Sekarang keluar dengan senyuman di wajahnya. Pernah, namun saya hanya menggunakan tahap validasi tindakan yang salah. Setelah itu, anak dibuat merasa bersalah atas tindakannya. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses terciptanya budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid. Agar budaya positif ini jangan hanya ada di lingkungan sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi kebiasaan saat berada di lingkungan sekolah dan di mana saja. Terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.